Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hartini selaku moderator dari kelompok satu mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia, mengambil tema yaitu pelanggaran hak asasi manusia di Tanjung Priok. Yang terhormat Ibu Raden Eriska Ginalita Dwi Putri, SHMH, dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Baiklah, presentasi akan dimulai dengan Saudara Agianto. Dipersilahkan. Terima kasih untuk Teh Hartini selaku moderator. Baik, untuk selanjutnya eh, yaitu saya akan membacakan slide yang pertama. Peristiwa tragedi kemanusiaan di Tanjung Priok pada pertengahan tahun 1984 merupakan salah satu dari sekian banyak rentetan jejak dan fakta kelamnya masa pemerintahan Soeharto. Satu masa rejim militer yang berlumuran darah dari awal masa kekuasaannya sampai akhir masa kediktatorannya. Hal itu dilakukan karena pada masa rejim Orde Baru itu banyak sekali sejarah-sejarah yang tak boleh dipublikasikan, ditulis ulang, dibengkokkan, lalu dipropagandakan melalui media-media zombie yang pada masa lalu sebagai media peliharaan Soeharto, presiden diktator era Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun, yang selalu menang pemilu 6 kali berturut-turut alias hak trik 2 kali oleh pemilihan presiden secara tak langsung dipilih oleh DPR dan MPR. Fungsi kekuasaan militer untuk melakukan tindakan pemeliharaan keamanan dan kestabilan negara dianggap sebagai suatu bentuk legitimasi untuk dapat melakukan berbagai macam bentuk tindakan provokatif, tersistematif, dan represif. Mereka menggunakan dalih pembenaran sepihak, yaitu sebagai tindakan pengamanan terhadap kekuasaan, meskipun dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM, peristiwa yang sudah dipersiapkan sebelumnya dengan matang oleh intel-intel militer. Militerlah yang menskenario dan merekayasa kasus pembantaian Tanjung Priok. Ini adalah bagian dari operasi militer yang bertujuan untuk mengkategorikan kegiatan-kegiatan keislaman sebagai suatu tindak kejahatan dan para pelaku dijadikan sasaran korban. Slide selanjutnya. Peristiwa Tanjung Priok ini berawal dari hegemoni ideologi Pancasila oleh rejim Soeharto pada akhir tahun 1970-an. Rejim Soeharto setelah menyingkirkan gerakan politik kiri memandang organisasi-organisasi Islam politik sebagai musuh utamanya. Organisasi Islam politik disebut sebagai kelompok ekstrim kanan yang mengancam kesejahteraan masyarakat. Mereka menentang kebijakan-kebijakan seperti indoktrinasi ideologi di institusi pendidikan atau perencanaan perundang-undangan asas tunggal, di mana kebijakan tersebut memaksa partai-partai dan organisasi-organisasi untuk menerima Pancasila sebagai satu-satunya dasar ideologi mereka. Kelompok Islam menentang karena tidak mau menempatkan agamanya di posisi kedua. Demikian juga di Tanjung Priok, sebuah daerah pelabuhan di sebuah utara Jakarta pada awal tahun 1984 muncul sebuah gerakan perlawanan. Amir Biki, seorang pengusaha dan mubalik, mengorganisir beberapa takbik akbar di mana dalam acara tersebut terdapat khotbah-khotbah kritis tentang korupsi, dominasi ekonomi masyarakat Indonesia, keturunan Tionghoa, dan perencanaan perundang-undangan asas tunggal. Slide selanjutnya. Pimpinan militer pada waktu itu menyatakan bahwa prajurit artilesi atas dasar pertahanan darurat menembaki massa yang bersenjata. 9 dinyatakan tewas dan 53 luka-luka. Para saksi dan kelompok-kelompok oposisi memberitakan tentang aksi militer yang terencana itu bahwa jumlah korban meninggal ditafsirkan lebih banyak lagi, yaitu berkisar antara 400 sampai 700 orang. Organisasi-organisasi HAM berkesimpulan bahwa
mantan Panglima ABRI Angkatan Bersenjata Indonesia Beni Murdani dan Pangdam 5 Jaya Tri Sutrisno telah memerintahkan atau setidaknya dengan sadar telah membiarkan aksi pembantaian tersebut. Menurut laporan para saksi, Mata Murdani dan Sutrisno muncul pada tanggal 12 September tengah malam di tempat kejadian mengontrol pelaksanaan menutupi aksi pembantaian tersebut. Mayat-mayat dimasukkan ke dalam truk-truk militer, lalu dibawa ke tempat lain dan dikuburkan di tempat-tempat yang tidak diketahui. Sedangkan korban luka-luka dilarikan ke Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto, di mana mereka dilarang untuk menerima kunjungan dari keluarga mereka. Pembantaian Tanjung Priuk adalah awal mula dari gelombang tindak represif terhadap kritikus-kritikus yang menentang Orde Baru. Korban yang luka-luka pada aksi demonstrasi tersebut dijatuhi hukuman karena aksi perlawanan menentang kekuasaan negara. Untuk slide selanjutnya, jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia pada peristiwa Tanjung Priuk. Yang pertama, pembunuhan secara kilat atau summary killing. Tindakan pembunuhan secara kilat terjadi di depan Mapolres Metro Jakarta Utara tanggal 12 September 1984 pukul 23.00 akibat penggunaan kekerasan yang berlebihan dari yang sepatutnya terhadap kelompok massa oleh satu grup pasukan dari Kodim Jakarta Utara di bawah pimpinan Serda Sutrisno Masjung dengan senjata semi otomatis. Yang kedua, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, unlawful arrest and detention. Setelah peristiwa, aparat TNI melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigai mempunyai hubungan dengan peristiwa Tanjung Priuk. Korban diambil di rumah atau ditangkap sekitar lokasi penembakan. Semua korban sekitar 160 orang ditangkap tanpa prosedur dan surat perintah penangkapan dari yang berwenang. Slide selanjutnya. Yang ketiga yaitu penyiksaan atau tortur. Semua korban yang ditahan di Laksusda Jaya, Kodim, Guntur, dan RTM Cimanggis mengalami penyiksaan, intimidasi, dan teror dari aparat. Keempat, penghilangan orang secara paksa atau enforced on involuntary disappearance. Penghilangan orang ini terjadi dalam 3 tahap. Pertama adalah menyembunyikan identitas dan jumlah korban yang tewas dari publik dan keluarganya. Hal ini terjadi dari cara penguburan yang dilakukan secara diam-diam di tempat terpencil, terpisah-pisah dan dilakukan di malam hari. Kedua adalah menyembunyikan korban dengan cara melarang keluarga korban untuk melihat kondisi dan keberadaan korban selama dalam perawatan dan penahanan aparat. Ketiga adalah merusak dan memusnahkan barang, bukti, dan keterangan serta identitas korban akibat tindakan penggelapan identitas dan barang bukti tersebut sulit mengetahui keberadaan dan jumlah korban yang sebenarnya secara pasti. Untuk selanjutnya kembali lagi ke moderator. Terima kasih atas pemaparan dari Saudara Agianto. Baiklah, sekarang presentasi akan dilanjutkan rekan saya Hanaria. Silakan. Baik, izin melanjutkan. Proses penyelesaian. Pengadilan HAM Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran HAM berat Tanjung Priuk telah menyelesaikan tugasnya untuk mengadili perkara tersebut pada pertengahan tahun 2004 yang lalu. Perkara terakhir yang diputuskan oleh Pengadilan HAM Jakarta Pusat adalah perkara Sutrisno Masjung dan kawan-kawan, yaitu pada 20 Agustus 2004, dengan putusan terdakwa Sutrisno Masjung dan kawan-kawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran HAM yang berat berupa pembunuhan dan percobaan pembunuhan.
Oleh karenanya, terdakwa Sutrisno Masyung dan kawan-kawan dijatuhi pidana penjara masing-masing 3 tahun penjara untuk Sutrisno Masyung dan 2 tahun penjara untuk anggota-anggotanya. Secara garis besar, keempat surat dakwaan yang diajukan JPU disusun secara kumulasi dan campuran. Adapun pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat para terdakwa adalah ketentuan-ketentuan mengenai pertanggungjawaban komando pasal 42 ayat 1 dan pertanggungjawaban individual pada pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 berkaitan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan para terdakwa, yaitu berupa pembunuhan, percobaan pembunuhan, perampasan kemerdekaan, atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, dan penganiayaan. Slide selanjutnya. Menurut JPU, peristiwa Tanjung Priuk dipicu oleh situasi politik, sosial, budaya, dan agama di wilayah Tanjung Priuk yang memanas sebagai akibat adanya penceramah-penceramah yang menghasut jamaahnya untuk melakukan kebijakan pemerintah serta menghujat pemerintah dan aparat pemerintah. Padahal apabila dicermati secara seksama, yang menyebabkan memanasnya situasi di wilayah Tanjung Priuk adalah adanya kebijakan pemerintah tentang pemberlakuan asas tunggal Pancasila yang ditolak oleh masyarakat dan tokoh-tokoh agama di wilayah Tanjung Priuk. Secara tidak langsung, penolakan masyarakat terhadap pemberlakuan asas tunggal Pancasila inilah yang menyebabkan memanasnya situasi di wilayah Tanjung Priuk dan berakhir dengan terjadinya peristiwa Tanjung Priuk 12 September 1984. JPU menganggap atau menggadaikan bahwa kejahatan yang didakwakan kepada para terdakwa merupakan kejahatan biasa atau konvensional, sehingga memerlukan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP, bukan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, yang memerlukan ketentuan-ketentuan yang extraordinary pula. Walaupun pada dasarnya pengadilan HAM ini dilaksanakan dalam ranah peradilan pidana, kritikan pada kelemahan-kelemahan tersebut turut dilengkapi oleh Wahyu Wagiman dalam laporannya atas kedudukan pembuktian dan proses peradilan ini yang sama sekali tidak terlihat secara jelas dan mendalam dalam usaha atau effort yang dilakukan JPU dalam proses pembuktian di Pengadilan HAM Tanjung Priuk. Hal ini dapat dilihat dari 4 indikator, yaitu yang pertama tidak adanya seleksi terhadap saksi yang dihadirkan, yang kedua revisi atau perbaikan keterangan oleh para saksi, yang ketiga terdakwa yang menjadi saksi dalam perkara lain, dan yang keempat lemahnya eksplorasi dalam pemeriksaan saksi. Slide selanjutnya. Tuduhan rapat gelap. Fatwa diciduk oleh aparat karena dituduh terlibat rapat gelap pada 18 September 1984. Kemudian dikenal sebagai peristiwa lembaran putih. Menurut Kepala Humas Kejaksaan Agung, A.A. Ngurah SH, bertempat di rumahnya di kawasan Jakarta Timur, Fatwa bersama sejumlah tokoh bermufakat membuat aksi balas dendam atas apa yang dialami umat Islam di Tanjung Priuk seminggu sebelumnya, lewat teror yang meresahkan masyarakat dan merusak wilayah pemerintah. Demikian kata Ngurah dalam rekaman peristiwa 1984 yang dikeluarkan oleh Sinar Harapan. Anehnya, teror ledakan itu baru terjadi pada 4 Oktober 1984, menimpa beberapa kantor BCA atau Bank Sentral Asia. Fatwa menyangkal tuduhan itu. Dia beralibi bahwa pertemuan tersebut sudah direncanakan jauh sebelum peristiwa Tanjung Priuk. Kalaupun ada pernyataan mendesak pemerintah untuk menyelidiki secara tuntas dan objektif kasus peristiwa Tanjung Priuk, itu terjadi secara spontan saja.
Sehari sesudah kejadian berdarah di Tanjung Priuk, pemerintah meringkus satu persatu para pendakwa keras yang kerap aktif di masjid-masjid sekitar Jakarta Utara. Mereka adalah Abdul Qadir Jailani, Tony Ardi, Abdurrani Yunsih, dan Mawardi Nur. Ulama sepuh Profesor Usman Al-Hamidi, Rektor Perguruan Tinggi Dakwah Islam, dicocok untuk dan dijebloskan ke dalam tahanan pada 19 September 1984. Berikutnya, pihak militer kemudian menangkap Salim Kodar, Rattono, dan Yayan Hendrayana pada Oktober 1984. Selama di tahanan, mereka diperlakukan secara tidak manusiawi. Rata-rata mendapatkan bogem mentah, sudutan rokok, dan penyiksaan-penyiksaan psikologis. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih Hana. Jadi sekarang kesimpulannya, peristiwa Tanjung Priok yang terjadi pada tanggal 12 September 1984 telah menjadi catatan sejarah buruk pada masa pemerintahan Orde Baru. Indonesia yang sedari dulu menjunjung tinggi keberadaan hak asasi manusia pada akhirnya terabaikan dengan meletusnya insiden ini. Kejadian ini dapat dikatakan sebagai peristiwa politik dan agama yang tidak bisa dipisahkan. Politik Orde Baru membuat umat Islam dan partai Islam yang berada dalam pemerintahan Orde Baru termarginalkan. Kondisi sosial ekonomi yang sangat minim dan genting masyarakat Tanjung Priok juga tak dapat dipisahkan dari meletusnya peristiwa tersebut. Dan pemerintah reformasi pun mengalami kesulitan dalam mengungkapkan insiden berdarah ini. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan ataupun saran, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.